Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya, Allah ya. Insyaallah ya, sehat semuanya. Insyaallah sehat walafiat. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya pun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup dalam rumah tangga sakinah mawaddah amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang surat Yasin, yang mana kemarin kita sudah memulai membahas Yasin ayat 33 sampai 40, tapi baru sampai 35 ya kalau salah. Tapi ini sebenarnya satu pembahasan 33 sampai 40 ini, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya. Jadi dalam kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman bahwa Allah itu memperlihatkan kekuasaannya baik melalui Al-Qur'an maupun melalui fenomena alam. Ada namanya ayat-ayat qauliyah, ada namanya ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Jadi ayat qauliyah itu adalah Al-Qur'an sendiri. Dan ada namanya ayat kauniyah, yaitu dengan cara kita memperhatikan alam ini. Dan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, di dalam surat Yasin ini adalah ayat qauliyah, tetapi menerangkan tentang ayat kauniyah, supaya kita merenung, supaya kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan tanda-tanda tersebut, itu kita akan semakin yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Semakin yakin bahwa agama kita itu adalah agama yang benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya, ini ketika kita merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 33 sampai 40 ini ada 5 tema besar. Pertama, fenomena pertanian dan kehidupan tanah. Bagaimana Allah menjelaskan tentang masalah tanah dan pertanian. Kemudian Allah yang kedua tentang karunia pangan dan sumber air. Kemudian tentang sistem pasangan dalam ciptaannya. Kemudian siklus siang malam dan perintah mataharinya. Kemudian peredaran bulan dan keteraturan kosmos yang ada di alam ini. Nah, jemaah rahimakumullah, kita kemarin baru sampai ayat 34 kalau salah ya. Ayat 34 atau 35. Baik, kalau itu kita lanjutkan dalam
kisah ini atau dalam ayat ini. Nah ini diantara kaidah yang perlu kita ambil, pelajaran kita ambil adalah bahwa at-thariq ila Allah yabda bi ma'rifatihi. Jalan menuju Allah itu dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mudah untuk mentaati Allah. Qimatul amri min qimatil amir. Nilai sebuah perintah itu dilihat dari siapa yang memerintah. Kalau perintahnya Pak Camat beda dengan perintahnya Pak Gubernur, kan gitu kan? Beda lagi dengan perintahnya Pak Presiden, nah gitu. Karena kita tahu Presiden lebih tinggi ketimbang Gubernur, gitu. Ya, maka ketika ada dua perintah bersamaan, ada ini ada perintah Pak Camat, ada perintah Pak Gubernur, mana yang kita duluin? Pasti kita mendulukan perintah Pak Gubernur. Ketika ada perintah Pak Gubernur bersama dengan perintah Pak Presiden dan itu bertentangan, pasti kita mendulukan perintah Pak Presidennya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita mengetahui Allah yang memerintah kita, Allah yang maha segala-galanya, meskipun itu bertentangan dengan perintahnya Presiden, meskipun bertentangan dengan perintah Gubernur, kalau perintah Allah Subhanahu wa taala pada dulu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal siapa Allah, ya, kalau kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian di sini at-thariq ila Allah yabda bi ma'rifatihi. Jalan menuju Allah itu dimulai dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin taat kepada Allah. Kira-kira makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah siapa? Makhluk. Siapa yang paling mengetahui? Manusia atau malaikat? Malaikat itu paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah membantah Allah. Malaikat tidak pernah menunda pelaksanaan kepada Allah, tidak pernah menunda. Begitu Allah langsung berjalan. Itu malaikat. Kenapa? Karena dia begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Makanya kemudian siapa yang paling kenal Allah dengan baik, maka dia yang paling taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian pentingnya kita mengenal Allah melalui apa? Melalui tanda-tanda kekuasaannya. Ya, kita kenal Allah nggak mungkin kita ketemu Allah ya, langsung ketemu lihat Allah nggak mungkin. Ya, kita kenal Allah melalui apa? Melalui tanda-tanda kekuasaan. Bisa berupa tanda-tanda kekuasaan dalam Al-Quran, ayat kauniyah, bisa juga dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam, itu ayat-ayat kauniyah. Nah disinilah kemudian kita dikenalkan oleh Allah dalam surat Yasin ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sudah kita bahas kemarin tentang masalah pertanian dan kirim tanah, kemudian jadi ayatullah azza wa jalla kulluha tu'arifuna bidatil aliyah. Tanda kesana Allah itu akan mengenalkan keberadaan Allah yang maha tinggi. Wa ayatul lahul ardul maitah. Ya, tanda tentang tanah, di mana tanah itu tanah yang tadinya mati, enggak ada tumbuhannya, Allah mampu menghidupkan dalam sekejap. Ya, Allah berikan hujan sekali langsung tumbuh-tumbuhan bermacam-macam. Jamur-jamur muncul semuanya itu. Rumput-rumputan muncul semuanya. Padahal tadi sudah mati tanah itu. Enggak ada kehidupan sama sekali. Tapi karena Allah menghendaki untuk untuk hidup, maka hidup kembali, ya. Jadi begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dengan mudahnya Allah itu menghidupkan yang sudah mati. Baik ya. Kemudian berikutnya sudah kita bahas, dan kemarin kita bahas masalah kurma, tentang kurma. Bagaimana Allah menciptakan kurma itu ya tumbuhan yang luar biasa, tumbuhan yang luar biasa. Umurnya kurma itu bisa sampai ribuan tahun. Umurnya itu bisa sampai ribuan tahun. Itu kurma. Satu pohon kurma itu bisa umur sampai ribuan tahun. Dan kurma itu seperti manusia. Kalau dipotong atasnya, kepalanya, mati dia. Mati. Ya, beda dengan pohon mangga gitu. Potong atasnya, tumbuh lagi ya. Bercabang dia kemana-mana. Kalau kurma dipotong atasnya, mati dia. Seperti manusia. Dipotong kepalanya, mati manusia. Ya, itu kurma. Ya. Jadi begitu Allah cipta yang luar biasa, pohon bermacam-macam. Di antara ada kurma yang luar biasa, dan kurma itu ternyata mengandung banyak khasiat. Ya, orang yang mau melahirkan maka banyaklah makan kurma. Itu memudahkan dan sekaligus memuatkan. Ya, itu kurma. Ada zat-zat yang justru akan memudahkan persalinan. Termasuk orang yang susah BAB. Itu makan kurma itu akan memudahkan untuk BAB. Ya, ini kurma. Jadi dia banyak sekali kandungannya dan merupakan salah satu tumbuhan yang luar biasa, sehingga Allah sering sebutkan dalam Al-Quran tentang pohon kurma, tentang buah kurma. Yang mana kemudian kurma itu tahan lama. Kurma tahan lama. Meskipun ditaruh di luar, bukan di kulkas, di luar aja dia bisa tahan lama, berbulan-bulan bisa tahan. Ya, bakteri datang itu bakteri akan mati. Ya, bakteri ketika masuk ke kurma, dia mati, bakteri mati. Dan dia tidak membusuk, tidak gampang membusuk itu kurma. Ya, makanya ini adalah merupakan buah yang luar biasa yang memang Allah ciptakan ya. Dengan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga fawaid tamar, ada kurma di sini. Obat penghilang rasa sakit bagi saraf. Ya. Jadi orang itu bisa, orang yang lagi sakit merasakan banyak sakit, itu kurma itu bisa meredakan, bisa memperkecil rasa sakit. Ya, itu. Kemudian at-tamar madatun muhdiyah. Dia adalah zat penenang. Maka kalau ada anak suka rewel, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, kasih banyak makan kurma, insya Allah akan berkurang. Siapa yang punya anak yang begitu? Yang suka melawan, suka ngamuk-ngamuk begitu, itu dan hatinya tidak tenang, maka disuruh banyak makan kurma. Itu insya Allah akan mengurangi, minimal mengurangi, ya, supaya dia lebih tenang, jiwanya lebih tenang. Itu ada zat penenang tersebut. At-tamar madatun muhdiyah, yang menenangkan jiwa manusia. Ya. Dan lain sebagainya ya, banyak sekali kaidah kurma sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Nah, kemudian al-inab, Allah mengatakan min nakhilin wa a'nab, min nakhilin wa a'nab. Ya, jadi Allah menyebutkan tentang pohon kurma dan pohon anggur. Anggur juga termasuk salah satu pohon yang unik, yang luar biasa. Anggur itu, ya kalau dulu kan dikenal adalah buahnya orang-orang kaya ya. Kalau sekarang sudah di pasaran di mana ada buah anggur sekarang. Dulu itu buah untuk orang kaya saja dulu. Ya, harganya agak mahal memang. Tapi sekarang sudah di pasaran dan ternyata kurma itu juga salah satu buah yang unik yang punya banyak keistimewaan.
anggur, ya. Selain kurma juga anggur wa'ana, karena waktu Allah sebutkan min nakhilin wa'ana. Di antara adalah buah kurma dan buah anggur. Maka al-inatu yu'addul madatul ghidaiyyah al-ula fil fawakih, ay fihi sukariyat wa vitaminat wa fi mawadun murammima li darajatin annahu yu'addul faqih al-ula wa yumkin an yukhsina zabiban qutan asasi. Jadi anggur ini juga bisa dijadikan sebagai makanan yang bisa diolah dan bisa tahan lama. Dijadikan apa? Dijadikan zabib, apa itu? Apa yang dikeringkan apa namanya? Kismis, ya, jadi kismis. Itu anggur. Jadi kismis jadi tahan lama itu. Ya, itu anggur. Dan kemudian bisa digunakan banyak hal anggur itu. Ya. Dan dia mengandung gula yang cukup besar, sehingga banyak gunanya. Al-Janabi wa tabaqat al-ardi ayah min ayatillahi adalah ala qadamati. Mata air dalam bumi adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keagungannya. Wa fajjarna fiha min al-uyun. Rahimakumullah, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah itu memberikan dan menciptakan mata air di dunia ini. Mata air. Itu bayangkan ya, bumi seperti ini itu kemudian bisa muncul ada mata air. Ya, kalau sumur kan kita gali gitu kan, sampai dalam baru dia muncul keluar airnya dari samping kanan kirinya kali tersebut. Kalau mata air itu keluar ke atas, itu subhanallah, Allah yang menciptakan seperti itu untuk memudahkan manusia. Bahkan ada yang sampai tidak mancur keluar gitu, tidak hanya merembes tapi mancur ke atas. Ketika dibuka itu salurannya itu, maka mancur ke atas. Kan seperti itu, ya. Seperti air zam-zam itu kan tadinya kesumbat, begitu dibuka udah maju terus, keluar terus airnya itu, gak pernah berhenti, ya, gak pernah berhenti. Itulah mata-mata yang luar biasa, apalagi di gunung, itu sekali mata-mata air yang luar biasa. Dan itu juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di dalam bumi itu al-uyun, beberapa mata air yang mana itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bayangkan di pegunungan itu kan batu-batuan, orang susah bikin sumur, tapi Allah ciptakan mata air seperti itu, sehingga gampang sekali kemudian air didapatkan. Dan di bumi itu banyak mata air, banyak sekali, sehingga orang ketika membuat sumur, orang ahli itu tahu di mana dia harus bikin sumur. Ya, jangan sampai membuat sumur itu bukan pas mata air, itu nggak ketemu itu. Ya, maka orang kalau ahlinya itu tahu dia. Jadi begitu dia ada alatnya yang untuk mencari itu, lalu di sini kalau bikin sumur di bawah ada mata airnya. Ya, kalau nggak pas mata airnya di dalam pun nggak keluar air. Itu ya, jamaah rahimakumullah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah itu menciptakan tanah itu sehingga ada mata-mata air yang bisa nanti keluar air. Ya, luar biasa. Nah, apakah ini hanya kebetulan? Bukan kebetulan, tapi memang sudah Allah ciptakan seperti itu sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini. Nah, maka ini wa fajjarna fiha minal uyun. Jadi bumi itu Allah ciptakan berlapis-lapis. Ya, jadi bumi itu gak satu, tapi berlapis-lapis bumi itu. Ya, itu. Jadi maka kemudian ada kalau sudah sampai pada kedalam tertentu itu nanti beda
ada yang keluar apanya begitu ya, ada yang keluar asidnya juga ada yang keluar macam-macamnya. Jadi berlapis tanah itu, bumi itu berlapis-lapis. Jadi bukan satu tapi dia berlapis tanah. Iya. Kita nggak tahu di tanah bumi ini berapa kedalamannya, kita nggak tahu. Ya. Belum ada orang yang berhasil nembus gitu ya, dari atas ke bawah gitu, udah berhasil. Kita di Indonesia ketemu di Amerika gitu. Kita bayangkan bagaimana itu ya. Kan bumi itu kan seperti bola begitu ya. Sini Indonesia di sini Amerika. Kalau kita sedang siang, Amerika sedang malam itu. Kita siang, Amerika malam. Kalau kita malam, Amerika siang. Kira-kira kalau kita tembus itu, ya dibuang gitu ya, dari atas ini terus ke bawah terus gitu, nggak tahu berapa ratus kilometer begitu kedalamannya itu kan terus juga bisa terus gitu, mungkin itu tembus Amerika itu. Tapi apakah ada orang yang mampu seperti itu? Belum ada. Oleh kemampuan, ya, dan mungkin gak akan mampu karena di dalam tanah itu nanti apa sebenarnya, di tengah tanah itu apa kita juga nggak tahu. Ada benda-benda yang mungkin kita gak akan mampu untuk menembusnya, ya, di tengah-tengah bumi itu. Kira-kira bumi kan bulat gede gitu, di tengah-tengahnya ada apa itu? Ya, pasti ada energi yang luar biasa sehingga menggerakkan bumi ini berputar terus. Bumi kan berputar untuk bumi ini, dan itu pasti ada energi yang membuat kita berputar. Ya, nah cara rahimahumullah ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'u ayah min ayatillahi ad-dala ala 'azamatihi. Ya, termasuk adalah air yang Allah bahkan itu juga merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya rahimahumullah, air hujan itu dari mana airnya? Dari air laut. Air laut apa rasanya? Asin. Air hujan turunnya bagaimana? Ya asin. Itu bagaimana itu? Ada proses yang luar biasa, ya, sehingga itu bermanfaat untuk manusia. Coba kalau Allah turunkan hujan itu dari air laut lalu tetap seperti air laut asin, ya, bagaimana? Gak banyak berguna nanti. Ya, tapi diproses Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses alam yang luar biasa sehingga yang tadinya asin itu bisa berubah menjadi air tawar, air yang besar. Ya. Nah, itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini. Makanya kemudian tentang air ini sering Allah sebutkan dalam Al-Quran karena itu tanda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hujan tanda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sampai begitu? Bahkan hujan itu tidak hanya turun di sekitar laut, tapi juga sampai di pegunungan. Itu dibawa oleh angin terus sampai ke bulan lalu turun di pegunungan. Padahal dari laut yang jauh dari laut, gitu ya. Jadi dibawa oleh angin terus begitu. Nah, kalau itu bukan atas kehendak Allah, itu kita nggak akan terbayang bagaimana akan bisa turun seperti itu. Padahal ngambilnya dari laut, turunnya di mana-mana. Turun di mana-mana, gitu kan? Bahkan kalau Allah kehendaki, itu bisa turun di satu area, tidak hujan. Ya, saya pernah ngalamin itu, Pak. Ya, ketika saya jalan itu, ini hujan, Pak. Di sini itu tidak hujan. Subhanallah, gitu. Kalau Allah kehendaki turun di sini, turun di sini aja, gitu. Yang sini tidak hujan, Gitu. Tidak ada kayak ada batasnya begitu. Di sini hujan, di sini nggak hujan. Tinggal melangkah aja, nggak hujan.
Ya, dikatakan sedang hujan gitu. Nah, itu kesan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari laut dibawa oleh angin bisa turun Allah bisa turun di mana-mana. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan angin ya untuk membawa angin, Allah ciptakan matahari, diambil oleh matahari menguap, dibawa menguap ke atas, dibawa oleh angin, entah kemana begitu untuk menurunkan hujan. Ya, luar biasa. Ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhbar ayah min ayatillahi dalla ala 'azamati. Buah-buah salah satu tanda Allah yang menunjukkan keagungannya. Wa fajjarna fiha min al-'uyun liya'kulu min thamarihi. Lihat. Ini baru sudah dibahas sedikit ya. Liya'kulu min thamarihi. Bahwa ternyata buah-buahan itu yang Allah ciptakan itu selalu sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ya. Maka orang Indonesia itu maka buah-buahannya ya seperti mangga, seperti semangka, itu adalah buah-buahnya cocok orang Indonesia. Maka di mana orang itu hidup, maka buah apa yang di situ hidup, maka itulah yang baik untuk dia. Allah ciptakan seperti itu. Ya, maka ketika kita hidup di daerah tertentu, di situ ada buah-buahan, maka baru ada yang cocok untuk orang-orang situ. Jadi Allah ciptakan buah-buahan itu sesuai atau yang cocok dengan alam sekitarnya, sehingga orang makan buah itu sangat cocok sekali. Ya. Nah ini jamaah rahimahullah, maka Allah liya'kulu min thamarihi. Liya'kulu min thamarihi, supaya orang makan buah-buahnya itu. Gitu. Jadi betul-betul Allah ciptakan itu supaya memang digunakan oleh manusia. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim. Ya. Nah, rahimahumullah ya, di sini banyak sekali faedah-faedah buah ya yang Allah ciptakan yang kemudian itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Fawaidun nabat la tu'addu wa tusawwar. Faedah tumbuhan itu tidak terhitung. Faedah tumbuhan itu tidak terhitung. Bisa diambil buah-buahannya, bisa diambil daun-daunannya, bisa diambil akarnya, bisa diambil kulitnya, bisa diambil batangnya, bisa diambil bunganya, bisa diambil keindahannya saja, bisa diambil aromanya, ya kan? Dan kegunaannya juga macam ada yang dimakan, ada yang untuk kesehatan kulit, ada untuk kesehatan mata, ada macam-macam, ada untuk kesehatan yang lainnya dan sebagainya. Itu buah-buah, tumbuh-tumbuhan. Makanya kemudian kalau orang itu ngerti tentang tumbuh-tumbuhan itu bisa tahu, oh ini bisa untuk menghilangkan panas, demam, oh ini bisa untuk untuk menjernihkan mata, oh ini untuk ini dan sebagainya. Ya, itu kalau kita mengenal tumbuh-tumbuhan dan tahu apa hasil tumbuhan tersebut. Makanya dulu orang belum maju ilmu kedokteran, tapi mereka sudah bisa mengobati diri mereka dengan tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Ya, gitu. Bisa menyembuhkan dengan tumbuhan yang ada sekelilingnya, asal mereka mengerti khasiat masing-masing tumbuhan tersebut. Ya. Sebenarnya rahimahumullah, ini luar biasa, ya luar biasa. Makanya kemudian bahwa kata Allah di sini adalah bahwa tumbuh-tumbuh itu adalah memiliki banyak sekali hasilnya. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim. An-nabat khalaqahu Allah azza wa jalla litta'ib al-'ain wa ikramin nas atau al-insan. Tumbuhan itu diciptakan untuk menyenangkan mata, untuk dilihat keindahan-keindahannya. Ada bunga berwarna-warni, indah banget gitu kan. Gitu.
Dia gak ada buah-buahannya, tapi warnanya indah banget. Nah, itu. Diambil keindahannya, atau aromanya enak banget, diambil aromanya, ya, gitu, dan lain sebagainya. Jadi adalah untuk menyenangkan manusia, menyenangkan manusia dan untuk memuliakan manusia. An-nabat min tasmimil khaliq subhanahu, itu dirancang oleh Sang Pencipta. Liyakulu min thamarihi wa ma amilu aydihim afala yashkurun. Apakah mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Rahimakumullah, ya. Ini solusinya adalah mengajak kita untuk supaya semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda kekuasaannya ini. Lam tu'adzabu idza syakartum wa amantum. Nah, jemaah rahimahullah, kaitannya adalah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, itu masalahnya. Sudah Allah ciptakan sebegitu banyak hal yang bermanfaat manusia, tapi manusia banyak yang tidak bersyukur, tidak mengenal bahwa itu adalah dari Allah untuk kepentingan manusia, sehingga manusia kurang mensyukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah itu hal biasa. Seolah-olah ketika orang menanam pohon lalu tumbuh dengan baik, itu seolah-olah karena kepandaian dia sendiri. Ya. Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena orang tidak mengenal itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, lan tu'adzab, kalian tidak diazab, ya, selagi kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang belajar karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, maka ini pentingnya kita sering merenung, kita sering tafakur, ya, merenungkan ciptaan Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, zikir itu tidak hanya membaca-baca itu, subhanallah, dan tidak hanya itu. Kita duduk, lalu kita merenung, ya Allah, indah banget ya Allah ciptaan ya Allah. Itu zikir. Dan itu besar pahalanya. Ya Allah, alangkah hebatnya kau ya Allah. Ini buah-buahan seperti ini kau ciptakan ya Allah. Itu sudah berzikir itu. Ya. Jadi ketika kita berzikir jangan dibayangkan hanya membaca mulut, ya, baca la ilaha illallah subhanallah Allah akbar, bukan benar itu. Termasuk kita merenungkan tanda-tanda semua itu berzikir juga. Mengingat Allah, sampai kagum dengan Allah, lalu tumbuh rasa syukur pada Allah, rasa cinta sama Allah, itu sudah beribadah kepada Allah yang luar biasa. Ya. Nah ini. Maka kalau ada yang orang, Ustaz saya kok zikir, tapi kok saya nggak banyak baca zikir ya Ustaz. Ya banyak zikir itu, nggak harus dengan ucapan lisan. Tapi duduk, tafakur, termenung, mengingat kekuasaan Allah itu sudah berzikir. Ya. Bahkan seolah-olah kita senang kita pergi kemana, ke gunung, kita pergi ke puncak, kita pergi kemana, lalu kita bisa merenung, ya Allah, indahnya ciptamu ya Allah. Itu berzikir, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang berlibur, tamasya kemana, begitu, jangan lupakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berlibur itu, bertamasya itu bisa menjadi ibadah kalau kita bisa menggunakannya, ya, mensikapinya. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada tamasya kemana begitu, itu ibadah. Jangan hanya berpikir senang-senang. Itu beribadah kepada Allah kalau kita, ya, mensikapinya dengan cara yang benar. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang gak kalah dengan orang duduk di masjid, gak kalah. Ya, gak kalah orang yang berduduk di masjid kalau dia bisa nasihat dengan benar, sehingga melahirkan rasa khusyuk, melahirkan rasa cinta sama Allah, malah rasa takjub sama Allah, kemudian merasa bahwa dirinya kecil, dirinya itu sangat besar sama Allah. Itu ibadah besar, ibadah yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya saudara rahimakumullah, lan tu'adzabu, kalian tidak akan diadab oleh Allah selama kalian bisa bersyukur sama Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi dengan merenungkan tadi, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, rahimahullah, maka kemudian al-intiqal minan ni'mati ila al-mun'im. Jadi berpindah dari nikmat menuju pemberi nikmat. Maksudnya, jadi kita tuh silahkan menikmati yang enak-enak itu bisa jadi ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita menikmati makanan, Masya Allah, enaknya ya Allah, ini karuniamu ya Allah, diciptakan ya Allah, itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Ya. Makanya coba cari makanan yang enak, tapi nanti makan yang enak itu rasakan besarnya nikmat Allah pada kita, gitu. Itu jadi ibadah yang luar biasa. Ya, jadi ibadah yang luar biasa. Kalau kita bisa mensikapi dengan benar segala kenikmatan yang kita peroleh, nikmatnya kopi, nikmatnya teh, itu kalau kita bisa mensikapi, ya Allah, Gua ciptakan kopi itu enak banget ya Allah, gitu ya. Itu sudah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Apa kita akan yang lain, gitu ya. Itu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita. Merasa kita yang hebat, merasa kita yang kaya, bisa membeli ini itu, jangan. Tapi rasakanlah, bersyukurlah, ya, kita bisa menikmati ini semuanya. Makanya orang-orang miskin itu kadang-kadang cemburunya kepada orang kaya bukan karena mereka kaya harta bukan, tapi mereka lebih banyak bisa beribadah kepada Allah. Bisa lebih banyak kepada Allah. Kenapa? Karena menikmati banyak enak-enak itu akhirnya dia semakin syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang miskin. Makanya konsep kita ketika ingin kaya itu ingin semakin bisa menikmati nikmat Allah, dan kita bisa merasakan betapa Allah itu sangat baik sama kita. Ya, kalau kita ingin kaya, maka niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Banyak merasakan nikmatnya Allah dan semakin bersyukur kepada Allah. Selain juga kita ingin kaya, tapi harta kita untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk kebaikan manusia. Ya Allah, saya kaya ya Allah, kalau kaya saya bisa banyak bersedekah ya Allah. Nah gitu. Jadi ingin kayanya karena supaya bisa banyak bersedekah, bisa mudah haji misalnya. Bisa banyak sedekah, bisa haji, bisa membantu orang-orang lain. Ya Allah, berikan saya kebaikan, berikan saya banyak harta ya Allah, supaya saya bisa bantu yang lain ya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Merasakan nikmat Allah, dan itu dari Allah, bukan karena kita, bukan karena pada kita, bukan. Termasuk tadi menikmati berbagai macam nikmat buah-buahan, nikmat kesehatan, nikmat macam-macam itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al-intiqal minan ni'mah ila al-mun'im. Jadi berpindahlah dari merasakan nikmat itu, akhirnya kita tahu Allah yang memberikan semua itu. Ya, maka merasakan nikmat itu sangat bagus kalau kita bisa kemudian bisa menghubungkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setiap nikmat yang kita rasakan hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah berikan kepada kita. Ya.
Nikmat segala-galanya. Ya, nikmat rumah, nikmat harta, nikmat punya anak-anak yang soleh, itu semuanya subhanallah, Allah Maha kasih sama kita dengan anak yang soleh misalnya. Iya. Jadi semua itu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya pasangan yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Pasangan yang membuat kita semakin baik, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, membuat kita mudah untuk beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah itu. Ya, ini. Maka setiap nikmat itu harus kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, maka disebutkan bahwa kullu syai'in khalaqahu Allah azza wa jalla lahu hadafun asasiyah. Al-hadaful akbar an ta'rifa Allah min khilalihi wal hadaful aqsar an tastafida minhu. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat-nikmat ini itu ada tujuan besar. Al-hadaful akbar, tujuan besarnya adalah anta'rifa Allah min khilali, supaya kamu semakin mengenal Allah. Dan itu tujuan utama. Ya. Jadi kita mendapatkan nikmat-nikmat itu tujuan yang utama adalah supaya kita semakin mengenal Allah. Itu tujuan utama. Tujuan yang paling besar itu supaya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah supaya kita bisa menggunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan kita dan orang sekeliling kita. Nah, itu nikmat itu adalah tujuan yang kedua. Kita menikmati rumah yang enak, rumah yang nyaman, masjid yang nyaman. Ya, itu adalah tujuan kedua. Tujuan sekunder lah, gitu ya, bukan primer. Tujuan primernya adalah supaya kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian jangan kita hanya menikmati saja tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menikmati, hanya menggunakan tujuan sekunder sementara kita lupa dengan tujuan primernya. Tujuan yang utamanya. Jadi Allah ciptakan berbagai macam nikmat itu, yang utama adalah supaya kita semakin kenal Allah. Dan yang kedua, supaya kita menggunakannya dengan cara yang baik dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, wal hadaf ini adalah al-hadaf al-asghar, tujuan kecil. Tujuan besar adalah supaya kita kenal Allah. Tujuan kecil adalah supaya kita bisa menggunakannya, mengambil manfaatnya dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan itu. Ya, makanya kemudian ketika orang itu hanya sekedar menikmati yang Allah berikan, itu tujuan sekunder itu, tujuan kecilnya itu. Tujuan besarnya ya supaya kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ketika kita mendapatkan madu misalnya, itu maka bayangkan madu itu nikmat. Siapa yang membuat madu itu? Allah Subhanahu wa taala. Madu dengan berbagai khasiatnya, ya, kelezatannya, nikmatnya, dan kemudian khasiatnya yang luar biasa. Subhanallah. Kalau kita bicara madu, karena madu yang beredar di kita itu madu-madu apa namanya? Madu-madu yang berkualitas rendah, sehingga kita itu kalau tidak madu itu kayak nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu kagum dengan madu. Madu itu jamaah yang makumullah. Ada yang sekilo madu itu harganya 5 juta. 5 juta. Sekilo itu 5 juta. Kalau yang beredar kan sekilo 100.000, 200.000 gitu ya. Itu yang 5 jutaan. Sekilo. Itu udah saja kayak apa itu, Masya Allah. Dan pengaruhnya hebat banget. Orang yang dilepas itu memang masuk seger.
mahal-mahal. Yang asli madu, ya, yang betul-betul madu yang harus tinggi. Makanya kalau dalam Quran itu madu luar biasa, karena madu yang asli. Kalau kita madu campur gula, sekarang madu kita yang banyak kan, madu campur gula. Jadi nggak begitu. Makanya kalau kita bicara madu yang di Indonesia ini itu kayak madunya apa sih? Madu aja gitu ya kadang-kadang ya. Padahal itu kalau madu yang asli itu masya Allah. Saya kata jelek-jelek aja lihat, masya Allah madu itu harganya sekian madu. Kenapa? Hasilnya luar biasa memang. Ya. Yang tadinya lemes bisa seger. Wah. Yang tadinya panas bisa langsung hilang panasnya. Demam langsung bisa hilang demamnya. Makanya madu itu obat. Itu kalau madunya asli yang berkualitas tinggi. Ya. Cuma dengan image di kita itu madu itu udah rusak jadinya karena yang ada itu madu yang biasa-biasa begitu, yang campur gula dan sebagainya itu. Diminum pun nggak ada rasanya, atau rasanya wah sama aja nih, nggak tambah sama sekali, gitu kan? Karena yang kita minum adalah madu-madu yang sudah campur dengan gula. Ya. Tapi kalau udah asli, yang betul-betul asli, yang berkualitas tinggi itu memang luar biasa. Ya, gitu. Ya. Baik ya, itu. Nah, baik. Coba rahimahullah berikutnya sekarang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Pada jumpa ya. Kelas 10. Biasa di situ kok enggak ada jam di situ. Saya lihat saya urusan ada yang tidak ada kelas. Ada sini ya. Baik, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Kama rahimakumullah. Di sini katakan subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi di sini kata Allah, khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi Allah itu ciptakan semua berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia. Tapi seluruh alam ini berpasang-pasangan. Yang kamu ketahui maupun yang tidak kamu ketahui itu berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan semua yang ada ini itu berpasang-pasangan. Kalau manusia laki perempuan ya kan, pasang-pasangan. Di alam ini banyak sekali ada malam, ada siang, berpasang-pasangan. Ya, antara bulan atau matahari berpasang-pasangan. Ya, ada langit, ada bumi berpasang-pasangan. Ya, kemudian juga tumbuh-tumbuhan. Ini pohon itu ada pohon yang laki, ada pohon yang perempuan. Iya. Ya. Sehingga kemudian ada pohon itu yang kemudian itu harus apa istilah itu? Apa namanya? Istilahnya itu. Ada silanya ya, stick atau apa begitu, mungkin ada silanya sehingga kemudian bisa berkembang biak dengan baik. Gitu. Ada juga tumbuh yang melalui angin. Jadi melalui angin itu menembus kemudian dia bisa kawin antara tumbuh tersebut. Iya. Jadi berpasang-pasangan semua itu. Kata Allah Subhanahu khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Yang Allah tumbuhkan begitu adalah juga berpasang-pasangan semuanya.
Wa min anfusikum, dan juga diri kalian semua itu berpasangan semuanya. Wa mimma la ya'lamun, dan banyak hal yang kalian nggak tahu itu juga berpasang-pasangan. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada positif, ada negatif. Ya, ada orang baik, ada orang jahat. Ya kan? Ada dermawan, ada pelit. Ya kan? Semuanya berpasang-pasangan. Nah, jemaah rahimakumullah, apa hikmahnya itu semuanya? Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kita ini insya Allah orang baik. Kenapa kita bisa dibilang orang baik? Karena ada orang gak baik, ya enggak? Ya. Kalau tidak ada orang jahat, apakah kita dibilang orang baik? Ya enggak, sama aja. Kita disebut orang baik karena di sana banyak orang jahat. Kalau semuanya jahat, apakah disebut orang jahat? Enggak juga. Kalau semuanya baik, apa disebut orang baik? Enggak juga, bersama semuanya. Maka kita itu disebut baik karena ada orang jahat. Maka bersyukurlah ada orang jahat. Sehingga kita orang baik. Ya kan? Ya kan? Jadi itu semua ada hikmahnya, semua yang luar biasa. Gitu. Makanya kemudian ya manusia itu ya harus tetap dengan perasaan cinta kepada sesama manusia, meskipun kepada orang jahat sekalipun. Ya, karena apa? Kita itu menjadi baik, disebut baik karena ada orang jahat. Begitu. Dan itu selamanya akan ada orang baik, selamanya ada orang jahat. Cuma kita disuruh oleh Allah untuk menjadi orang baik. Gitu. Tapi nggak mungkin semua orang jadi baik semuanya, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Karena memang begitulah sudah Allah ciptakan. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada baik, ada jahat. Ada dermawan, ada orang yang pelit. Kalau semua dermawan dan ada pelit, apakah disebut dermawan? Ya enggak lagi. Ya kan? Disebut dermawan karena ada orang yang pelit. Disebut pelit karena ada orang yang dermawan. Nah begitu kan. Makanya ini Allah itu ciptakan seperti itu. Selalu ada kebalikan-kebalikan seperti itu. Yang baik pasti ada yang buruk. Ya, yang soleh ada yang soleh. Yang beriman pasti ada orang kafir. Ya, pasti ada orang kafir. Makanya kemudian tidak mungkin kita itu kemudian mengharapkan ya semua orang di dunia jadi orang mukmin semuanya itu mustahil. Mustahil. Jadi jangan berharap ya Allah jadikan semua orang dunia Islam semuanya ya Allah. Tidak mungkin, itu mustahil seperti itu. Itu melawan kodrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berdoa ya Allah jadikanlah orang-orang dekat kami, orang-orang saudara kami semuanya orang beriman ya Allah. Nah, itu boleh. Ya, tapi kalau semua orang di dunia ini menjadi orang Muslim, ya mustahil itu. Karena pasti akan ada, ya, selalu ada orang mukmin, ada orang kafir. Nah itu kita harus sadar itu. Sehingga kita tuh tidak akan terlalu kecewa ketika ada orang kafir. Jangan sampai kecewa sebanyak begitu. Karena sunatullah seperti itu. Cuman kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Berusaha untuk mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Tapi hasilnya Allah tentukan semua itu. Dan memang selalu ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang baik, ada orang tidak baik. Gitu. Ya, sebagaimana akan selalu ada siang dan malam. Akan selalu ada laki-laki dan perempuan. Nah, ya. Gitu.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi Al-Quran menyebutkan seperti itu. Khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Ya, mimma tubitul ardu wa mimma min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Baik. Nah, ini ya. Yadhammu zawjiyah fil insan wal dharrat wal majarrat wal nabat wal jamal yu'aqidu wahdatal khaliq. Sistem berpasangan pada manusia, pada atom, pada galaksi, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati menegaskan keesaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan bahwa Allah itu esa. Ya. Semuanya berpasangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa. Yang lain berpasangan. Yang lain berpasangan. Jadi untuk menjelaskan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah menciptakan makhluk itu berpasangan. Allah Esa. Ya, Allah Esa. Maka semua yang Allah ciptakan itu adalah berpasangan. Ya. Jadi atom berpasangan, molekul-molekul yang itu berpasangan semuanya. Ada neutron, ada proton kan gitu kan? Yang belajar ilmu apa itu? Kimia, fisika dan seterusnya itu ya. Tentang neutron, proton dan seterusnya. Berpasangan. Semua berpasangan semuanya. Jadi selalu berpasangan semuanya. Dan dari perpasangan itu timbul kehidupan. Ya. Banyak hikmah yang kemudian diambil dari perpasangan tersebut. Ini semuanya adalah menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Likulli insan raihatun li jildihi yatamayyaz biha. Rahimakumullah, manusia berpasangan, tapi juga Allah juga menciptakan masing-masing manusia punya karakter tersendiri, punya kekhususan tersendiri. Ya, setiap orang itu memiliki aroma kulit yang unik, yang berbeda dari yang lain. Jadi kita kan sudah biasa ya, setiap manusia punya apa? Sidik jari yang beda satu sama lain, ya kan? Masing-masing manusia punya sidik jari yang berbeda dengan yang lain. Manusia juga punya aroma kulit yang berbeda dari yang lain. Karena itu anjing itu bisa melacak. Ini siapa ini tahu? Kayak penciuman anjing itu. Aroma si ada pasti beda. Meskipun dua bersaudara, itu beda aromanya. Anjing tahu. Ya mana tahu anjing itu. Bayangkan itu. Luar biasa Allah ciptakan itu. Masing-masing itu seperti itu. Ada keunikan masing-masing. Ya. Nah, siapa? Kalau bukan Allah yang menciptakan semuanya. Jadi kita ini punya banyak keunikan. Kadang-kadang kita nggak merasa saja. Gitu. Saya dengan kamu beda gitu. Ada bedanya. Meskipun kembar yang mirip banget itu ada pasti ada perbedaannya. Selain wajahnya atau apanya gitu, sampai aroma pun berbeda pasti. Berbeda. Apalagi jari pasti berbeda. Ya, tadi. Masih orang yang ngomong sampai ini mata apa itu berbeda. Maka sekarang ada orang itu untuk masuk sebuah ruangan itu dengan matanya. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa masuk. Karena masing-masing orang tuh
orang kita pakai itu berbeda-beda. Ada jari, ada aroma kulit, ada mata. Itu masing-masing orang punya keistimewaannya sendiri. Beda-beda dengan yang lain. Tidak sama. Orangnya satu dan itu mata beda semuanya. Nah, makanya kemudian luar biasa Allah ciptakan seperti itu. Ya. Makanya manusia selain berpasangan, setiap manusia punya keunikan. Ya, punya keunikan. Nah, rahimahumullah, kalau di ciptaan pabrik gitu ya nggak bisa seperti itu. Ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kalau pabrik menciptakan mobil sama semuanya gitu, satu tipe semuanya. Kalau Allah yang menciptakan itu ya sama hidupnya, sama matanya, sama ininya, sama rambutnya, tapi tidak ada kekhususannya. Itu tidak bisa sama, pasti ada bedanya. Gitu. Ya. Luar biasa. Jadi kalau bukan Allah yang menciptakan ya akan seperti itu. Gitu ya. Apalagi dari karakternya kadang-kadang beda-beda. Meskipun juga karakter yang sama. Ya, tapi bisa beda-beda juga karakter. Kullu syai'in fil qawli asasu tawalludi an-nidam az-zawji. Segala sesuatu di alam semesta ini dasar kelahirannya didasarkan pada sistem berpasangan. Ya, semuanya sistem berpasangan semuanya. Meskipun nanti ada beberapa pengecualian, ya. Tapi meskipun seperti itu, in hadhihi kulluha asya'un munawwi'ah. Jadi memang Allah ciptakan semuanya seragam berpasangan, ada laki ada perempuan, tapi nanti masing-masing orang itu ada keunikan tersendiri yang Allah ciptakan. Ya, ada keunikan, ada perbedaan yang mana masanya berbeda. Tadi ya bisa sidik jarinya berbeda, bisa aroma kulitnya berbeda, bisa matanya itu pasti berbeda, ya, retinanya berbeda dan seterusnya. Itu ada perbedaan itu, sehingga nanti nggak ada ketukar. Amalnya si A, amal si B nggak ada ketukar. Kalau di dunia dia ketukar kan ya, kopernya sama bisa ketukar ya di dunia. Kopernya ini di pusat ada ketukar dengan pemilik orang lain misalnya. Ya, atau di bus, ya taruh di bus gitu, nanti ketukar sama orang lain, bisa ketukar kalau di dunia. Tapi amal kita nanti di akhirat itu nggak ada ketukar. Kan itu dengan yang lain. Ini amal saya, kok dia bilang amal itu dia itu, atau ketukar kan? Nggak mungkin ketukar. Semuanya, ya itu pasti ada keunikan yang bisa membuat kemudian nggak akan ketukar. Jangan berpikir, wah saya amal saya sedikit, semoga ketukar orang-orang itu yang amalnya banyak. Enggak mungkin ketukar ya. Ketukar. Ya. Jadi semuanya akan sesuai ya, sesuai semuanya. Baik. Nah, oh ya, at-talqih fil nabat, ini masalah ada namanya penyerbukan di dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Serbuk itu adalah termasuk cara perkawinannya diserbukan ya. Itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu ya. Nah, baiklah untuk cara rahimahumullah sudah hampir jam 10. Baik, terakhir ya. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Siklus siang dan malam, siang malam dan peredaran matahari. Ini juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada malam, ada siang, yang ini juga bagian daripada berpasang-pasangan dalam kehidupan ini. Ada siang, ada malam, dan juga bagaimana matahari itu beredar. Matahari itu diem atau beredar ya? Itu gerak ya? Ayo, matahari diem atau gerak?
Nggak mungkin diem, nggak mungkin diam, ya, nggak mungkin diam. Semuanya bergerak, semuanya bergerak, ya, gitu ya. Jadi semuanya bergerak, mata juga bergerak, bumi juga bergerak, semua bergerak. Di dunia ini tidak ada yang diam. Nanti ada di belakang nanti belakang nanti ada ya di belakangan wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat 40 ya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua yang ada di alam ini itu bergerak seperti orang berenang. Yasbahun, bergerak semuanya. Jadi di dunia ini tidak ada yang diam. Kalau rahimahullah ini air ini kayaknya diam ya. Padahal itu bergerak dengan itu. Kayak diam. Batu sekalipun, batu itu kalau dipakai mikroskop dilihat itu bergerak semua itu. Wa kullu fi falak yasbahun. Semua di alam ini itu bergerak. Makanya orang kalau jarang-jarang bergerak itu menyelisihi sunnatullah. Makanya kita harus sering-sering bergerak. Ya, jangan terlalu sering diem. Karena sunnatullah adalah bergerak. Ya, jangan sering diam. Gitu. Wa kullun fi falakin yasbahun. Gitu. Makanya semuanya bergerak semuanya. Matahari bergerak, bulan bergerak, bumi bergerak, bintang-bintang bergerak, semua bergerak, tidak diam. Gitu ya. Makanya kita pun harus bergerak juga. Jangan suka diam. Karena itu sunnah seperti itu. Yang kelihatannya diam saja, di dalam itu bergerak semuanya itu. Kita ini di dalam tubuh kita bergerak semuanya, enggak semuanya. Apalagi darah, setelah nggak pernah berhenti. Ya, itu. Bahkan tubuh yang di begini jalannya, kalau kita lihat itu semuanya gerak semua dalamnya. Gerakan semua, ada gerakan semua sini. Coba aja. Cari mikroskop ya, lihat dulu, waduh, terus itu ada berhenti itu gitu. Tangan kita, tubuh kita, ya, bahkan dinding-dinding kan kita lihat dalamnya gitu. Mikroskop itu bergerak ini, tadi bergerak, ya, semuanya bergerak. Itulah sistem kehidupan ini. Allah ciptakan, wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falak. Kalau ditulis tulis saya, kullun fi falak ada kaf, lam, ya, fa, ya, falak, fa, lam, kaf. Dibaca dari depan kullun fi falak, di belakang kullun fi falak. Kullun fi falak itu apa? Dibaca di depan, dari depan kulun fi falak, dari belakang kulun fi falak. Yasbahu, semua bergerak. Semua yang ada di alam ini itu bergerak. Itu berenang, kayak berenang. Makanya ini juga adalah bagian daripada sunnatullah yang luar biasa, yang kemudian kita harus banyak pernah di situ. Ya. Allah ciptakan alam ini itu semuanya bergerak, nggak ada yang diem. Ya, nah, ya. Maksud ini ya, termasuk adalah tadi malam dan siang. Coba bayangkan kalau seandainya dunia ini nggak ada malam, terang terus, siang terus, bagaimana kira-kira?
Gak indah ya. Gak indah. Terus kemudian ya menonton gitu kan. Atau kebalikannya, malam terus ada siangnya. Gak indah. Makanya ada siang, ada malam, itu luar biasa itu. Dan Allah ciptakan bahwa kalau malam itu memang cenderungnya adalah orang tidur istirahat, begitu cenderungnya. Kalau siang orang bekerja, orang berkarya, gitu. Dan tidur siang dengan tidur malam beda. Orang malam nggak tidur, diganti dengan tidur siang, tetap beda. Tidak akan bisa senikmat ketika tidur malam. Ya kan? Memang malam waktu tidur, si waktunya untuk bergerak, untuk berkarya, bekerja dan seterusnya. Gitu. Ya, itu memang masing-masing Allah ciptakan semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia. Makanya kalau malam ya untuk istirahat sebenarnya. Ya, gitu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yasin ini. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, sudah jam 10. Kalau ada yang bertanya, kalian persilakan. Silakan. Kami coba selesai dulu. Baik, silakan. Ada yang bertanya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa suatu daerah itu buah-buahan yang tumbuh itu disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Sedangkan yang kita ketahui kalau di Mekah itu buah-buahan itu dari seluruh dunia ada dan sepanjang waktu. Mungkin apa ini ada kaitannya dengan doa Nabi Ibrahim yang berdoa bahwa agar Mekah dianugerahi buah yang berlimpah. Mohon ya Pak Ustaz. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau di sana itu tidak semua tumbuh, tetapi didatangkan dari berbagai negara. Ya. Jadi memang ada beberapa memang hasil dari tanah tersebut, tapi juga ada yang dihadirkan ke sana. Dan subhanallah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tanaman di suatu daerah, itu artinya tanaman itu pasti ada gunanya di daerah tersebut, pasti. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu khasiatnya, gunanya saja. Makanya kemudian setiap tanaman atau buah-buahan yang tumbuh di daerah tersebut pasti bagus untuk orang tersebut, untuk orang daerah tersebut. Tapi tidak menafikan ini juga dibutuhkan di daerah lain, gitu loh. Tapi ini artinya bahwa ketika ditumbuhkan di situ, ini sangat berguna di daerah tersebut. Karena Allah itu menumbuhkan sesuatu yang pasti berguna untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ada pun kemudian diimpor atau dikirim ke wilayah lain yang memang sudah nggak ada, itu nggak masalah. Tetap ada gunanya juga, gitu. Tetapi tidak sepenting untuk daerah yang di situ tumbuh tanaman tersebut. Makanya kemudian daerah daerah di tropis itu ya otomatis butuh tumbuh-tumbuhan yang memang hidup di daerah tropis. Orang yang hidup di daerah yang sangat panas pasti butuh tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ, tumbuhan yang hidup di tanah yang panas seperti itu. Ya, gitu. Ya misalnya kurma itu banyak tumbuh di daerah Arab ya misalnya. Itu memang itu adalah makanan yang luar biasa gunanya di daerah sana. Meskipun dia juga berguna di daerah lain, tapi di sana lebih dibutuhkan.
di sana dibutuhkan. Mungkin karena memang udaranya begitu panasnya, sehingga butuh stamina yang luar biasa. Kan kurma itu kan banyak sekali vitamin dan gizi yang luar biasa. Karena kadar gulanya sangat tinggi. Tapi tidak membuat badan sakit. Ya kan? Kan ada ya buah-buahan yang kadar gula sangat tinggi itu membuat badan sakit. Kalau kurma enggak? Kurma enggak? Terutama di daerah Arab, karena suhu bakar yang kuat, panasnya luar biasa. Tapi dia cukup untuk membuat kuat stamina manusia, punya energi yang bagus ketika dia makan kurma. Nah begitu. Jadi intinya adalah bahwa setiap daerah ketika ada tanaman di situ pasti itu sangat bermanfaat di daerah tersebut. Ya, gitu. Ya meskipun bisa ini berguna ya dibawa ke daerah lain juga berguna juga gitu. Tapi tidak sedibutuhkan di daerah tersebut. Gitu ya. Misalnya di sini misalnya banyak tanaman tanaman yang bisa untuk obat misalnya. Itu juga bisa berguna di daerah lain juga bisa. Tapi lebih dibutuhkan di daerahnya di daerah itu. Artinya memang daerah ini membutuhkan tanaman yang seperti itu. Nah gitu. Karena Allah akan menciptakan sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya begitu Pak ya. Jadi insya Allah seperti itu. Meskipun kemudian Mekah misalnya itu bisa menghadirkan semua kebutuhan. Dan memang Nabi Ibrahim pernah berdoa seperti itu. Jadi doa Nabi Ibrahim itu tidak mesti harus di situ tumbuh semua buah-buahan enggak. Tapi bisa dihadirkan di sana semuanya. Ya, karena sana berbagai macam orang yang datang sana. Ada orang Indonesia, ada orang Eropa, sehingga dibutuhkan buah-buahan yang memang dibutuhkan oleh orang yang datang ke sana. Gak mesti dibutuhkan oleh orang Arab, tapi dibutuhkan oleh para pengunjung-pengunjungnya. Maka di Arab itu semua buah-buah dihadirkan. Ya. Orang Indonesia saja ketika di Arab nyari tempe Pak, tentu tempat karena di Indonesia tempe di sini. Gitu. Iya. Orang Indonesia ketika di Arab tuh nyari makanan Indonesia. Banyak orang makanan Indonesia. Karena sesuai dengan lidahnya mereka. Ya kan? Nah begitu. Sebagaimana orang Arab ketika di Indonesia, nyarinya makanan Arab. Kalau makanan Indonesia itu nggak terlalu suka. Nah itu, jadi sesuai dengan lidahnya, sesuai dengan kebutuhan mereka semuanya. Ya, Allah alam bisawab. Ya sekarang Bapak Ibu, ada yang tanya lagi? Atau cukup? Silakan ada yang lain, Bunda. Bapak? Cukup ada ya? Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tema kita pada hari ini ya, tentang masalah tanda Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas. Ya semoga ini bisa membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan membuat kita semakin kuat iman kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan umur Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وزدنا فهما وآتنا
hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.